Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Baik, tema kita kali ini adalah pesan semesta untukmu. Kira-kira pesan apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu nanti? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke. Kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah pesan semesta untukmu. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang harimu, masa depanmu, dan hidupmu ya. Oke. Di sini ada Four of Cups, Six of Wands. Oh maaf, Four of Cups, ya betul ya, Six of Wands, Eight of Pentacles, Wheel of Fortune, Five of Cups, The Fool, Four of Swords, dan ada di sini Ten of Pentacles, masalah keuangan ya. Oke, untuk menuju masa depan yang ceria ya. Saya lihat di sini kamu banyak kekurangan uang. Wah, ini tentang keuangan nih. Sekarang mungkin kamu lagi mumet, stres dengan kehidupan karena kurang duit ataupun banyak kebutuhan ya. Oke, semesta mau sampaikan kepada kamu di sini, dimana untuk bisa merubah hidupmu ya, dimana kamu harus bisa merubah mindsetmu, dimana kamu harus juga bisa merubah mentalmu ya. Jadi untuk bisa mendapatkan kekayaan, keuangan yang bagus ya, jangan mental miskin ya. Ada beberapa bilang gini, Kak Ica jangan ceramah, Kak Ica jangan menasehati. Loh, ini pesan semesta loh, saya nggak nasehati kamu. Ya, kalau pesan semesta ibaratkan wejangan semesta. Jadi saya harus seperti memberikan nasihat, tetapi bukan saya yang menasehatimu. Semesta yang mau memberikan nasihat kepadamu melalui perantaranya saya. Bukan saya mau menasehatimu, saya mau mengkhotbah ataupun ini tarot ya, bukan kok nggak ramal. Kalau ramal nanti di tarot leader lain. Untuk pesan semesta saya mau kasih tahu bahwa ini yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Karena kamu datang ke channel saya, bukan saya yang suruh, tapi tuntunan semesta kepadamu untuk mendengarkan ini. Bukan hanya, oh ya besok kamu miskin. Ya, saya buka kartu, oh besok kamu miskin, sudah baik. Enggak, saya enggak bicara begitu. Ya, saya mau di sini bahwa oh ini ada pesan semesta kepada kamu supaya kamu jangan miskin, ini loh caranya, kamu lakukan, bukan hanya mau mendengarkan. Bukan hanya bilang, oh ya besok kamu miskin, sudah baik, urusan saya selesai. Nggak ada. Di sini saya mau kasih tahu kepadamu untuk bisa lebih kaya, supaya jangan miskin. Oke, kamu punya masalah tentang keuangan, apa yang harus kamu lakukan? Itu, bukan mau ceramain kamu, nggak ada saya mau ceramain kamu, saya nggak kenal kamu. Ya, jadi harus paham. Pesan semesta berarti ada yang ingin semesta sampaikan, bukan saya ceramah. Kalau nggak mau diceramahin, ya pergi aja gitu. Jangan lihat readingan ini lagi gitu
Ya, jadi mindset kamu itu ya, pola pikir tadi kan saya bilang untuk keluar dari kemiskinan, keluar dari kesusahan ekonomi, pola pikir kamu, mindset kamu tuh dirubah. Ini semesta mau kasih tahu caranya, kamu udah komplain. Berarti kamu menolak belajar. Berarti kamu tidak mau keluar dari keterpurukan. Kenapa? Karena kamu tidak mau belajar. Intinya kan gitu. Khusus orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau berubah, hidupnya juga akan berubah. Nah, gitu ya. Ini untuk semuanya, bukan untuk satu orang itu. Satu orang itu mewakili untuk semuanya. Kenapa? Supaya mental kamu up, mental kamu jangan mental miskin. Mindset kamu harus mindset orang kaya. Untuk bisa menjadi orang kaya harus mindset orang kaya. Kenapa kamu tidak bisa keluar dari keterpurukan keuangan? Karena mindset kamu mental pengemis, mental pecundang. Orang kaya tuh bukan mental pecundang, orang kaya tuh mental petarung. Ya. Jadi di sini semesta mau sampaikan untuk keluar dari keterpurukan, kamu harus mempunyai merubah mindsetmu dan merubah mentalmu. Dimana mentalmu cemen, kamu harus sekuat baja. Dimana kamu mental pecundang, harus menjadi mental petarung. Dimana mindset miskin, ya, kamu harus bisa mindset jadi orang kaya. Mindset orang kaya tuh kayak gimana? Nah ini saya mau kasih tahu. Rubahlah, ikuti, dan action. Ya, bukan tahu teorinya saja, tetapi tidak mau dilakukan. Ya berarti kamu nggak menolak untuk menjadi kaya. Tuhanmu maha kaya ya kan? Tuhanmu maha kaya kan? Kenapa kamu miskin? Karena kamu menolak apa yang dia berikan gitu. Nah ini ya, jadi kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tadi dua ya. Harus rubah mindsetmu, harus rubah mentalmu. Mindset ini pola pikir. Rubah cara pandang kamu, pikiran kamu ya, dan mentalmu. Kita lihat apa saja yang harus dirubah ya. Contoh-contohnya ya, Two of Cups, Two of Wands, The Hangman, ada Six of Swords. Oke. Jadi di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk stop hutang. Stop hutang. Ada beberapa yang bilang gini, kalau nggak hutang mana kita punya? Ya, padahal kamu tidak tahu kalau kamu tertekan dengan hutang, ya, rezeki itu nggak akan datang. Karena rezeki itu mau dengan orang yang bahagia, orang yang tulus, orang yang gembira. Sedangkan kalau kamu punya hutang, kamu punya beban, stres, malah masalah-masalah muncul karena kamu menarik masalah itu. Ini kan kita bicara tentang keuangan di mana kita harus menarik uang, bukan mengejar uang. Menarik. Bagaimana kamu mau tarik kalau kamu ada di vibrasi bawah yang mana harus mengejar malapetaka? Malapetaka nih apa? Ya mungkin sakit, kebutuhan tak terduga itu kan banyak, sakit. Pengeluaran ini, pengeluaran itu, karena apa? Kondisi kamu memancing yang negatif. Tetapi kalau kamu berbahagia karena tidak punya hutang, ya, kamu akan menarik energi lainnya, kelimpahan. Iya kan? Jadi orang kaya tambah kaya, orang miskin tambah miskin. Kenapa? Karena pola pikirnya dan cara hidupnya itu berbeda. Dia happy, kamu ngos-ngosan ya. Ngos-ngosan berarti memancing ngos-ngosan lainnya. Happy memancing happy lainnya. Intinya gitu. Saya kasih tahu ini. Saya nggak pelit ilmu. Saya mau kamu tercerahkan supaya Indonesia itu baik. Ya. Kalau ada yang bilang bicara banyak berarti channel ini bukan untukmu. Kamu pergi cari channel lain, tarot leader lain banyak di sana. Saya di sini khusus untuk mau membuat orang pintar supaya kamu jangan dibodoh-bodohi dengan orang pintar lainnya. Iya kan? Dukun itu dibilang orang pintar. Kenapa? Karena sudah tercerahkan, sudah tahu konsep hidup, sudah tahu apa yang ingin semesta sampaikan. Sedangkan kalian, ya apa? Pergi ke orang pintar karena apa? Kalian bodoh. Sekarang saya mau bikin supaya kalian pintar. Ya. Tapi kalau kamu tidak connect, ya berarti kamu memelihara kebodohanmu. Gitu ya. Maaf ya, bukan saya kasar ya. Tetapi ini memang harus seperti gitu. Cara manusia harus digembleng dengan mungkin bahasa yang agak sedikit tegas, bukan kasar, bukan saya marah kamu, tidak, tetapi karena saya sayang, saya peduli, bahasanya harus seperti gitu, intonasinya harus seperti gitu. Ya. Orang tua marah itu karena mereka menyayangi kamu, bukan karena menjahati kamu, karena tidak sayang sama kamu. No, karena dia mau yang terbaik untuk kamu. Makanya dia ulang-ulang terus bahasanya. Atau ya agak sedikit ngegas. Nah ini sama dengan saya tidak kenal kamu tapi saya peduli sama kamu. Walaupun mungkin kondisinya saya tidak kenal kamu sama sekali. Tetapi yang mendengarkan readingan ini untukmu, dimana semesta mau kamu menjadi orang hebat di masa depan.
ya. Jadi jangan berhutang. Jangan berhutang. Ya. Walaupun berhutang dengan siapapun. Karena apa? Itu mindset miskin. Mindset tidak mempunyai apa-apa. Ya aduh, kita nih saya punya hutang nih. Berarti kan dalam tanda kutip kamu sudah membentuk mental kamu bahwa kamu ini kurang gitu. Kamu ini kurang, makanya minta bantuan dari orang lain. Ya, jadi harus bisa berusaha, kerja keras, kerja cerdas, kerja pintar, pokoknya kerja apa aja untuk bisa menghasilkan uang dan mencukupi sesuai dengan apa yang kamu punya gitu. Jangan melebihi. Jangan bilang saya harus punya hutang. Besok kamu akan berhutang terus. Gali lubang tutup lubang. Dalam artian kamu bisa-bisa berhutang untuk menutupi hutangmu. Dan kamu terjerat dalam hutang-hutang terus. Tidak bisa keluar dari terjeratan hutang. Akhirnya kamu pusing sendiri, stres sendiri. Kamu hidup hanya untuk membayar hutang. Nah itu ya. Jadi stop hutang-hutang. Karena hutang itu mental miskin. Kan tadi saya bilang di awal, jangan sampai kamu mental miskin. Buatlah jadi mental orang kaya. Kalau berhutang untuk usaha gimana Kak? Itu beda. Mental untuk berhutang untuk usaha itu kan beda. Bukan kamu yang pakai. Tapi kalau hutang untuk gaya hidup ini yang stres. Yang bikin kamu stres nanti. Karena gajimu kamu pakai untuk gaya hidup. Tetapi kalau hutang untuk bisnis beda ya. Karena bukan kamu yang pakai, tapi kamu kelola. Kamu putar. Nah itu bedanya di situ. Makanya jangan berpikir, coba lihat ya orang-orang kaya ya. Dia punya aset di mana-mana, gayanya biasa-biasa aja. Karena dia putar uangnya, bukan untuk gaya hidup. Sedangkan kamu mau iPhone 15, iPhone 14, harganya selangit, cicil. Nah itu kan sama. Nah di sini jangan suka nyicil. Kalau nggak bisa cicil Kak, kita nggak punya. Tapi kan bunganya tinggi. Ya, kamu contohnya ya 200, 300, terus tekanan juga pasti punya cicilan banyak. Besok lagi kamu nyicil terus tiba-tiba Covid kayak kemarin banyak yang asetnya disita. Kenapa? Karena banyak hutang. Cicilannya nggak bisa bayar. Iya kan? Akhirnya stres, pusing, banyak yang cerai, banyak yang gulung tikar, banyak yang bangkrut. Kenapa? Karena cicilan. Cicilan itu berarti merasa kita tidak mampu. Kamu harus bisa step by step berusaha untuk menabung. Di sini saya mau menabung, bukan nyicil. Bukan menabung cicilan, tetapi menabung uang untuk bisa membayar uang. Membayar apa yang kamu inginkan itu. Ya. Kadang-kadang bilang, Kak Ica bicaranya gampang aja. Ya, Kak Ica bicaranya gampang aja. Realitanya kan susah. Karena kamu tidak yakin, saya gampang kok. Makanya saya sudah buktikan sendiri, makanya saya bilang. Kalau kita hidup dengan energi positif, rezeki itu akan ada. Yang mungkin kamu merasa bahwa tidak mungkin menjadi mungkin. Contohnya ya, saya bilang, saya kalau cicil nggak mungkin nih. Tapi ternyata bisa kok tanpa cicil. Karena kita tidak tahu rezeki kita tuh dari mana saja. Sumbernya dari mana saja. Cuman karena kamu kurang yakin, makanya ya semesta tidak memberikan itu. Ya. Oke, jadi gitu. Jangan nyicil, jangan punya hutang. Ya, karena biasa nyicil itu banyak contohnya bunganya ya. Kamu bisa pakai makan untuk 1 bulan. Apalagi kalau bunganya tinggi, wah repot itu. Ya, jangan sampai kamu terlilit dalam hutang piutang. Kalau kamu bisnis tidak apa-apa, tetapi kalau untuk pribadi ya, nah ini. Karena kebanyakan ini yang saya mendengarkan ini adalah orang mempunyai hutang pribadi di mana hutang gaya hidup ataupun kebutuhan. Padahal sebenarnya gaya hidup dan kebutuhan itu kita biasa aja sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi karena gaya hidup berlebih dan kebutuhan mau ikut-ikut orang lain yang sebenarnya bukan kebutuhan primer, ya, ya kebutuhan pokok gitu, kamu sudah mau kebutuhan lainnya. Jadi ibaratkan gini, kamu masih telanjang, kamu belum punya rumah tapi ingin punya mobil. Iya kan? Lucu. Jadi harus terarah, harus pakai baju, makan tercukupi, sandang pangan papan, baru nanti kebutuhan barang mewah. Ini kebanyakan kamu loncat, makanya ngos-ngosan. Makanya kamu itu telanjang terus ataupun miskin terus. Kenapa? Karena kamu berusaha untuk gaya hidup mewah. Nah itu ya. Jadi kita punya gaya hidup ini dibiasakan aja. Orang itu nggak terlalu pusing. Terkadang kita yang terlalu sensitif, mau dipandang orang. Padahal orang biasa aja. Dia nggak meremehkanmu, nggak memandang kamu tinggi, nggak memandang kamu rendah juga kok. Itu karena mindset kita aja yang terlalu serakah, ingin dipuji. Ya, oke. Berikutnya di sini
semesta mau bilang kepada kamu untuk jangan berpikir bahwa si dia itu kaya karena sudah dari lahir, ya. Dia enak-enak saja. No. Kita sama-sama berjuang. Kita dari lahir berjuang. Kita tidak bisa memilih siapa keluarga kita, tapi kita bisa memperbaiki nasib kita ke depan. Orang kaya juga kalau salah anaknya ya, anak ini malas, dia akan miskin kembali kok. Ya, dan ada pula juga anak yang pintar mengelola keuangan, dia bisa jadi kaya. Jadi jangan mental miskin yang seolah-olah saya ini sudah miskin dari lahir, jadi ya miskin aja, nggak usah bermimpi jadi orang kaya. No, mimpi gratis, kenapa kamu harus tidak mau bermimpi gitu? Mimpi dan harus bisa optimis untuk bisa mewujudkan mimpimu. Ya, jangan karena dia orang kaya jadi biarlah dia sudah jadi kaya, ya kaya karena sudah kaya dari lahir, kaya dari nenek moyang. Ya, kamu tidak bisa merubah, kalau seandainya kamu dia orang miskin ya, kamu tidak bisa merubah masa lalumu, tapi kamu bisa merubah masa depanmu dengan pola pikirmu, dengan cara kerjamu, dengan mentalmu. Makanya tadi saya bilang di awal, rubah mindsetmu, rubah mentalmu. Kalau kamu mindset miskin, ya hidupmu juga akan miskin gitu. Tapi kalau mindsetmu pejuang, petarung, ya mentalmu pejuang, petarung, dan mindset mau maju ke depan, pasti hidup dibilang semesta akan mengiringmu ke jalan untuk bisa menuju kaya. Ya. Jadi seperti gitu, jangan berpikir wah dia sudah kaya dari lahir jadi saya begini-begini aja. Ya. Harus berjuang. Ya. Dan berikutnya jangan bilang, wah kalau nggak ada duit itu miskin. No. Mungkin kamu miskin nggak ada duit, bukan miskin ya. Kamu mungkin nggak ada duit, tetapi kamu kaya di kesehatan. Banyak orang kaya sakit-sakitan. Dia harus mental, pemikirannya terus logis gitu. Tetap harus bisa bersyukur dengan apa yang ada. Walaupun mungkin kita nggak punya duit, tapi mungkin kita kaya anak. Wah, anakku banyak. Wah, saya kaya di kesehatan. Yang lain pada sakit-sakitan, banyak duit sakit-sakitan, bolak-balik rumah sakit. Ya, ada juga dikasih kaya uang, harta benda. Jadi jangan hanya lihat dari kekayaan uang gitu. Saya kaya cinta kasih, banyak yang sayang saya, banyak yang mencintai saya. Itu kekayaan cinta kasih, keberlimpahan, ya, kaya hati. Ya, jangan hanya lihat dari uang dan uang. Itu cuma satu contoh, banyak kekayaan lainnya, dan kondisinya kamu sekarang kekayaan di mana itu yang kamu syukuri. Oh, saya sehat, oh saya cantik. Ya, saya kaya di kecantikan. Yang lain banyak duit, skincarean masih bruntusan, masih jerawatan. Saya nih syukur-syukur ya, cuman pakai bedak aja, bedak baby aja, ataupun cuci muka biasa aja, tapi kulitku nggak sensitif. Karena ada banyak orang-orang di sana yang di luar sana punya muka itu sudah perawatan sana sini, tapi masih tetap aja jerawat dan apapun. Ini contoh ya. Jadi kamu harus bersyukur dengan hidupmu. Oh, saya nih langsing, ya. Yang lain aja tuh untuk kurusin badan aja susah. Saya nih langsing, saya bersyukur. Saya kaya di body. Intinya kan gitu. Jadi jangan kita harus berpikir negatif, karena kita punya kelebihan sendiri dan kekurangan sendiri. Kelebihanmu itu adalah kekayaanmu. Oh, sekarang saya punya pekerjaan, itu pekerjaanmu, di mana orang lain saja mencari pekerjaan susah. Kamu yang bekerja masih bersungut. Ya, jadi jangan mental atau mindset kamu yang begitu-begitu, pola lama harus dirubah. Ya. Nah, dan mindset cari duit itu susah. Padahal sebenarnya duit itu nggak usah kamu cari, duit itu kamu tarik. Ya. Karena duit mau itu dengan orang-orang yang gembira, bahagia, dan menghargai uang. Terus juga dibilangnya pekerja keras, bukan pemalas, bukan orang yang bersungut, bukan orang yang mengeluh. Duit nggak suka di situ. Jadi untuk cara menarik, ya. Sedangkan kalau kamu mencari, sama seperti ayam ya. Ayam itu kalau dikejar, kita mau kasih ini makanan ya. Kita kejar dia akan lari. Walaupun ini kita mau kasih makan loh, saya mau sayang kamu loh, dia lari, dia takut. Tetapi kalau kamu duduk tenang, makan, terus atau tabur-taburin di sekeliling kamu makanannya, nanti ayam yang datang, iya kan? Coba kamu kasih makan ayam, ya kamu tabur-tabur aja, nggak perlu kejar dia untuk kasih makan. Nanti dia yang datang sendiri. Nah itu hukumnya seperti gitu. Uang itu seperti gitu, kamu tarik. Dimana harus bersyukur, harus gembira, ya. Jangan ngeluh, ya. Itu dia akan datang. Tapi harus ada action juga, ada kerja.
Dimana yang tadi saya bilang kamu tabur tabur makanan ayam itu ya, itu kan ada kerja action, kamu menabur. Nah itu sama, nanti ayamnya datang. Jadi kamu tuh tahu aja uang itu pasti akan datang kepada saya kerja ini uang pasti akan datang, orang yang akan cari saya, intinya gitu. Macam kamu berbisnis, oke saya bisnisnya jujur, saya ramah, saya pelayanannya bagus ya, terus saya iklankan, saya pokoknya yang bagus-bagusnya, nanti orang pelanggan akan datang. Memang di awal belum, tetapi pada saat apa dibilangnya, pada saat kedepannya lagi pasti banyak. Sama seperti ayam kan, satu-satu dulu yang datang, tapi pas dia lihat temannya udah, wih temannya ada makan tuh, wih langsung yang lainnya pada serbu datang ke kamu. Nah itu sama, memang di awal-awal harus pelan-pelan dulu, nggak bisa kita cepat. Tetapi kalau kamu menggunakan konsep ini ya, di mana kamu merasa bahwa duit itu gampang saya cari, uang itu akan selalu datang kepada kamu dan gampang saja. Kenapa? Karena Tuhanmu maha kaya, dia akan membuka sumber-sumber mata air yang tertutup itu ya, sumber-sumber yang tersumbat itu akan dibuka untuk dirimu supaya kamu berkelimpahan ya. Jadi mindset di sini semesta mau sampaikan kepada kamu, di mana mindsetmu harus dirubah untuk bisa menjadi bebas secara finansial atau menjadi orang kaya ke depannya, atau dibilang banyak rezeki. Itu pertama mindset dan mentalmu. Mindsetmu di rumah saat ini ya dirubah, mentalmu juga dirubah ya. Jadi jangan pernah merasa kecil, jangan berhutang ya. Jangan merasa miskin dan jangan merasa bahwa uang itu susah dicari, tetapi uang itu gampang saya dapatkan gitu ya. Itu mindsetmu harus dibenamkan, di mindsetmu harus di kepalamu seperti gitu, supaya apa, semesta memberikan berkatnya kepadamu. Itu berarti kamu sudah mau menerima berkat semesta ya, dan akhirnya rezeki pun datang. Kamu akan hidup lebih baik ke depannya kalau kamu mendengarkan ini dan melakukan ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.